Jika ada yang bilang cinta membutakan segalanya, aku sangat setuju. Ini bukan kisah Romeo dan Juliet. Ini tentang mendung dan aku udan. berjumpa denganmu. Mendung. Diam-diam ku suka padamu. Halo, kita dari Cast Mendung Tanpa Udan bersama gue Marcel Darwin. Aku Yunita Siregar. Dan gue Tommy Lim. Saksikan terus. Enggak, kita akan bicara seputar film Mendung Tanpa Udan, lo ngerti nggak? Oke. Kita akan bicarakan seputar tentang film Mendung Tanpa Udan. Secara keseluruhan sih untuk para pemain yang emang base-nya di Jogja, karena kan emang set tempatnya ini kan selama syuting di Jogja. Kartolo juga dong berarti kan? Enggak ya? Enggak, kalau Kartolo beda. Namanya doang Jogja. Oh iya deh, karena Nama aslinya di situ apa sih? backstory-nya Ceritanya beda. kan lu dirubah kan namanya setahu gue. Oh iya, Charles jadinya. Tuh kan Jadinya Charles. bisa. Kalau Will kan Jakarta, Ya. Kartolo juga emang dia tuh pendatangan ke Iya, Jogja. pendatang. Jadi tapi kalau aku sama Udan itu udah pasti emang orang Jogja. Jadi at least logatnya logat Jogja, dan yang teman-teman yang lain juga kayak seniman-seniman Jogja semuanya bahasa Jawa dan logatnya juga logat Jawa. Secara general pasti kan kalau yang udah pernah dengar lagunya tahulah secara garis besar nih arah ceritanya mau kemana gitu. Tapi memang karena ini difilmkan jadi diperluas ceritanya. Pada intinya memang tentang perjalanan, nggak cuma dibilang kisah cinta sih ya, ada keluarga juga, ada tentang karir juga antara dua orang ini yang akhirnya entah menemukan satu sama lain atau tidak. Bisa nonton aja langsung nanti tanggal 29 Februari. Happy ending atau tidak bisa nonton aja langsung nanti. Tapi kan secara garis besar kalau misalnya udah baca sinopsisnya dan kalau misalnya udah bisa denger lagunya, kayaknya udah bisa nangkep deh ini arahnya mau kemana gitu. Oh, mengeksplorasi konflik. Kalau menurut aku eksplorasi konfliknya tuh lebih ke kayak anak zaman sekarang sih gitu. Pasti kan kita semua punya idealis masing-masing gitu mengenai karir kita arahnya mau kemana. Tapi kadang kita juga dituntut untuk lebih realistis gitu. Kadang terlalu berangan-angan maunya A, B, C, D tapi di depan adanya Z. Ya udah Z aja dulu, nanti mungkin ada jalan yang lain gitu. Jadi konfliknya sih di situ sih, antara memilih cinta kah, memilih karir kah, hubungan, milih keluarga kah, milih teman, di situ semua campur aduk yang bisa dilihat nanti tanggal 29 Februari. Kalau menurut aku pasti ini dari point of view-nya sih, tergantung dari point of view-nya. Kalau yang mungkin kalangannya sama Mendung sama Udan seumuran gitu bisa lihat kayak gue lagi di sini nih. Mungkin kalau yang udah lebih dewasa kayak gue pernah deh ngelewatin masa itu gitu. Jadi mungkin ini fase dimana setiap orang tuh kayaknya pernah ngalamin deh fase ini gitu. Pernah dan akan mengalami Iya, fase betul. seperti ini. Nah, jadi menurut gue ini sangat mengekspos kesulitan para seniman, di mana dia harus nggak bisa dipungkiri kayak seniman ini, seniman di yang punya idealis tinggi itu Selalu berhadapan dengan realistis kehidupan, realitas kehidupan. jadi itulah konflik yang sebenarnya sangat-sangat diekspos gitu loh. Kayak misalnya kita kan kalau misalnya punya mimpi gitu, kita kadang suka breakdown, caranya lewat sini, cara yang kita mau kan. Cara sebagai, ini sesuai apa yang kita inginkan, idealisnya kita lewat sini. Cuma mungkin Tuhan punya cara lain yang ya lo harus lebih realistis aja deh, mimpi lo tuh terlalu nggak neko-neko sih, mungkin terlalu jalannya nggak lewat situ gitu aja sih. Ada Mendung itu diperanin sama aku, ada Mas Udan diperanin sama Mas Erik Astrada, ada Will, Marcel, ada Kartolo, ada Petri, sahabat aku, sahabatnya Mendung. Banyak banget, dan kita berkolaborasi sama seniman Jogja juga banyak sekali, jadi seru banget syutingnya. Mereka baik-baik banget tapi ya. Baik-baik banget, iya, walaupun bercanda mereka pakai bahasa Jawa, tapi gue ketawa aja, ketawa karir. Enggak. Jadi banyak keakrabannya ya, kita lebih sering ngobrol di off kamera, di set, bahkan di luar set pun kita masih suka ketemu untuk sekedar ngopi di Jogja pas kita syuting, terus kita makan malam. Ya emang menjalin hubungan layaknya teman aja sih. Jadi itu yang membuat gua cukup terbantu walaupun ada keterbatasan bahasanya, karena kan gua
nggak bisa bahasa Jawa ya. Jadi walaupun ada keterbatasan itu jadinya tetap cair aja. Tapi mereka tuh welcome banget ya Iya. gitu. Jadi kita tuh nyaman banget syutingnya, kayak ngerasa oh selamat datang di rumah kita gitu ya. Terus dia kasih tahu yang enak kopinya apa, tempat makan yang enak apa gitu deh. Asik, orangnya asik-asik. Yang tercermin di film ini mungkin ada beberapa, ini spoiler ya, ngasih spoiler. Kita ada mengekspos salah satu ciri khas Jogja itu batik-batiknya. Kita ada syuting di situ juga. Terus ada apa lagi? Ada komunitas-komunitas, Oh iya. komunitas Seninya. ya seninya kita juga ada masukin. Terus ada kalau di trailer kan sudah bisa dilihat tuh ada scene Mendung sama Udan tuh naik motor Vespa. Iya, itu kita Nah, keliling Jogja, kita bisa lihat apa namanya pemandangan Jogja dari situ. Terus ada scene juga kita di ikoniknya Jogja tuh Tugu kan. Iya. Ada scene aku di situ sama Udan di Tugu gitu, kita ngobrol serius. Banyak sih kita sangat mengekspos keindahan kota Jogja. Kalau gua sih experience-nya lebih ke syutingnya sangat menyenangkan ya, karena mungkin gue berada di beberapa scene yang isinya pemain komedian semua, terus di timing waktunya Piala Dunia, jadi kita pada berame-rame nonton setelah syuting, rame nonton bola kayak Abis gitu cut sih. tuh langsung liatin bukan preview, langsung liatin bola ya. Sebenarnya agak pressure juga sih di kita gitu, karena ini kan udah viral duluan, jadi pasti para fansnya tuh udah ada ekspektasi sendiri gitu mengenai filmnya nih kayak gimana ya gitu. Sudah pasti dari point of view director juga tujuannya sudah jelas, ini tuh karena setnya Jogja, dari bahasanya juga kita bahasa Jawa gitu. Dia kayak ada satu di trailer ya yang ada tulisan, lihat nggak? Yang udah lihat, yang ada Udan tuh sama Mendung duduk di bawah gitu, ada tulisannya kalau apa ya, Jogja itu akan selalu jadi tempat yang dikangenin lah kalau nggak salah gitu. Dan emang expose-nya tuh emang Jogja yang indah, yang unik, banyak warna, orang-orangnya tuh unik-unik sekali gitu sih. Plot twist. Itu dia kalau gue ceritain, gitu di belakang udah begitu tuh. Ntar gue gitu. Jadi intinya adalah kalau lu mau tahu gue seperti apa ya, nonton tanggal 29 Februari di bioskop. Mendung Tanpa Udan judulnya. Ikonik. Ikonik. Kalau aku sederhana, karena kadang nggak perlu sesuatu yang wah berkelap-kelip kayak apa gitu. Kadang yang sederhana itu yang bisa mencuri perhatian. Oke, Sobat Brilio, thank you udah nonton promo kita ini ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nonton film Mendung Tanpa Udan tanggal 29 Februari di bioskop kesayangan semuanya. Dadah.